Satu persoalannya dari Ahok adalah menurut saya sebagai seorang profesor politik, beliau itu telah membuka Pandora Box. Ini satu hal yang menarik. Apa Pandora Box itu? Proses kita menjadi Indonesia itu masih berjalan. Belum sempurna kita selesai menjadi Indonesia. Memang belum terjadi desintegrasi bangsa, tapi ada kecenderungan faktor-faktor semakin menguatnya faktor-faktor desintegrasi bangsa dalam bentuk desintegrasi sosial yang belum dikatakan kalau kita sebagai bangsa ini belum kuat. Nasionalisme ini kan suatu yang abstrak, yang imajinasi. Yang ada kan identitas primordial yang melekat. Faktor pilkada bukan rahasia di Jakarta, ya, bahwa Presiden Jokowi itu dipersepsikan, saya nggak ada bukti, dipersepsikan sebagai mendukung Ahok. Satu persoalannya dari Ahok adalah menurut saya sebagai seorang profesor politik, beliau itu telah membuka Pandora Box. Ini satu hal yang menarik. Apa Pandora Box itu? Proses kita menjadi Indonesia itu masih berjalan. Belum sempurna kita selesai menjadi Indonesia. Belum sempurna kita jadi Pancasilais. Belum selesai kita berproses menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini terganggu karena Pandora Box itu terbuka. Akibatnya timbul konflik-konflik yang Anda lihat adalah bunga kah, nasi kuning kah, balon kah. Itu semua kemudian menimbulkan aksi, itu adalah reaksi, dan itu merepotkan Pak Jokowi. Sehingga harus bertindak. Ya, beliau harus mengatasi itu karena ini serius. Tadi kan disebutkan disintegrasi segala macam. Ya, ini salah satu faktornya. Nah, ini jadi saya bisa mengerti posisi sulit Pak Jokowi. Sebagai new kid on the block tadi. Ya, sebagai new kid in the block. Ya. Dan dalam keadaan demikian, dia menghadapi persoalan serius. Ancaman meskipun saya tidak terlalu percaya disintegrasi akan terjadi. Sebab disintegrasi kalau kita mengambil contoh Yugoslavia, kita mengambil contoh Rusia, kita mengambil contoh Imperium Istanbul. Di sini tidak pas. Tidak bisa. Karena itu semua yang pecah itu semua orang yang keluar dari imperium itu. Pak Salim, kalau ada penguatan faktor desintegrasi bangsa saat ini, belum terjadi desintegrasi. Tunggu dulu. Saya belum selesai. Orang yang mengalami desintegrasi adalah orang yang punya rumah masa lalu yang masih dekat. Itu yang menjelaskan kenapa Aceh timbul. Masa lalunya masih dekat. Di Jawa nggak ada. Tahun 1755 Giyanti. Sudah selesai Jawa itu menjadi kerajaan politik. Makanya Sultan Jogja, saya lihat interviewnya, dia ditanya di Amerika, apa fungsi Anda? Saya menjaga kebudayaan Jawa, bukan politik Jawa. Kebudayaan. Dan tidak ada lagi bangsa, suku bangsa di Indonesia, apakah Bugis atau Makassar, Manado, Ambon. Saya nggak tahu, Papua itu agak lain. Timur-timur semua kita sudah tahu. Jadi ancaman disintegrasi tidak seperti yang dibayangkan orang dengan mengambil contoh Yugoslavia, Uni Soviet atau Imperium Ottoman Empire di Turki itu. Jadi saya tidak terlalu cemas. Dan penguatan yang dimaksud Mas Ari Bima tadi juga tidak mencemaskan Pak Apa Salim. itu? Penguatan tadi Mas. Ya, jadi mohon karena ini Prof nanti biar saya dikuliahi juga. Saya melihat begini Pak Salim. Memang belum terjadi desintegrasi bangsa, tapi ada kecenderungan faktor-faktor semakin menguatnya faktor-faktor desintegrasi bangsa dalam bentuk desintegrasi sosial yang belum dikatakan kalau kita sebagai bangsa ini belum kuat. Nasionalisme ini kan suatu yang abstrak, yang imajinasi. Yang ada kan identitas primordial yang melekat. Saya jawab Anda. Gimana, yang Prof? menjadi ancaman Indonesia bukan disintegrasi ala Yugoslavia, ala Uni Soviet, ala Ottoman Empire, ala Romawi, tapi bunuh-bunuhan. Itu lebih mengerikan. Kalau itu terjadi di Indonesia kayak Dayak dengan Madura. Kita ini semuanya kan diadu, ini makin mendekat satu dengan yang lain. Coba kita yang ada di sini. Ya, saya orang Sulawesi Selatan, istri saya orang Sumatera Selatan. Dan banyak di antara kita sudah kawin-mawin, anak kita kawin-mawin. Proses menjadi Indonesia secara etnis pun berjalan. Jangan ini diganggu. So, kalau diganggu tidak pecah jadi negara-negara, bunuh-bunuhan. Itu lebih mengerikan. Itu lebih bahaya ya. Itu lebih bahaya.